Bapak, kami menyiapkan jiwa dan hati kami dan khususnya roh yang sudah Tuhan miliki dan seluruh hidup kami akan mendengarkan satu keajaiban yang sungguh-sungguh membuat kami tertegun, takjub, dan tidak bisa mengatakan hal yang lain kecuali kami bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam kuasa kegelapan inilah kami melihat di mana di dalam seluruh kegelapan itu manusia di dalam kematian yang sangat mengenaskan. Dan tidak ada satu orang yang bisa melawan kuasa kematian ini. Dan dengan kematian Kristuslah kami mendapatkan satu kemenangan, satu janji dan satu penggenapan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa mengantar kami melewati pintu maut, lembah kekelaman, dan seluruh penderitaan yang tidak mungkin dilalui oleh satu manusia. Dan kami mendapatkan satu anugerah yang begitu besar, kemurahan-Mu, belas kasihan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, menuntun kami, menguasai kami, dan membawa kami ke dalam kemenangan dan khususnya kebangkitan itu. Terima kasih Bapak, ajarlah kami untuk menikmati waktu-waktu kesengsaraan anak-Mu yang tunggal, sehingga kami mendapatkan satu hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada janji Tuhan ini. Dan kami tahu bahwa kami mendapatkan satu anugerah, satu karunia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu kami bisa menghadapi maut, kematian setiap diri kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, dan biarlah Roh Tuhan memberikan kami hati yang lembut, sehingga waktu kami mendengarkan, kami bisa mengimani dan mengamalkan dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Markus pasal 15. Markus pasal 15. Saudara, ada tema yang mungkin kita belum tahu ya. Tenebrae itu sama dengan skotos, artinya adalah kegelapan. Ya, dan di sini kita akan belajar banyak orang yang berpikir keliru tentang kegelapan itu sama dengan kejahatan atau setan. Saudara, ini kegelapan ini sangat beda. Dan waktu saya merenungkan ini dan beberapa tulisan-tulisan, kegelapan ini adalah hadirnya Tuhan, bukan setan. Jadi seolah-olah kita mendengarkan Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan Tuhan meninggalkan dia dan kegelapan itu adalah penguasaan iblis. Saya sudah mendengarkan banyak yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesudah itu kegelapan adalah dari Tuhan, bukan dari iblis. Tuhan kok memberikan kegelapan? Setelah itu beberapa ayat yang kita akan lihat hari ini ya. Coba kita lihat. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Jam 12 sampai jam 3. Dan pada jam 3, dikatakan jam 3, ujungnya, dikatakan Yesus berseru ya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Saudara, ini memang sedikit beda ya, Eloi dengan Elia. Mungkin didengarnya mirip-mirip itu. Jadi ada yang mengatakan, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia atau menolongnya.
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dikatakan di sini tidak dijelaskan apa kata-katanya. Dalam Injil yang dijelaskan, dikatakan tetelestai sudah genap dan aku serahkan nyawa. Saudara, ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, kepala pasukan ini adalah orang bukan Israel, bangsa lain, yang tidak terdiri dengan hukum Taurat dan seluruh tradisi yang ada, tetapi Tuhan memakai mulutnya sebagai saksi. Hampir seluruh kesaksian, kematian, kebangkitan itu sudah keluar dari mulut orang-orang yang bukan dalam wilayah kerohanian yang diterima oleh bangsa Israel. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat, ya berhadapan itu artinya ya langsung gini. Jadi bukan dari samping berhadapan, lihat betul-betul lihat itu. Waktu dalam kegelapan. Dan semoga kita bisa seperti kepala pasukan Indonesia. Kita bisa melihat Tuhan dalam iman kita. Dan berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Petrus mengatakan kalimat itu dan dia jatuh dalam penyangkalan. Dan semua murid juga sama. Jatuh dalam keraguan dan kelemahan. Dan menurut catatan tradisi, kepala pasukan inilah yang membawa satu kesaksian kepada bangsa Romawi. Dan kita tidak tahu sejarahnya bagaimana, tetapi ada tulisan-tulisan bahwa dia betul-betul bertobat dan dia berubah dan seluruh hidupnya itu dia persembahkan kepada Tuhan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena. Nah, kita tahu ini adalah yang memberikan kesaksian pertama, manusia pertama yang melihat Yesus bangkit. Dikatakan yang lain, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Dan di manakah murid-muridnya? Saudara, di manakah murid-muridnya? Mengapa Tuhan memakai perempuan-perempuan berkumpul di sekitar salib dan bukan murid-murid Tuhan Yesus? Saudara, ini kadang-kadang Tuhan itu menjungkir balikan the kingdom of God itu berbeda dengan the kingdom of man. Yang harusnya takut wanita, tapi dia datang walaupun tidak bisa mendekat. Mereka dari jauh, tapi mereka melihat semua. Tapi di mana murid-murid? Saudara, ada permasalahan yang kita harus perhatikan baik-baik. Banyak orang itu mendidik anaknya bagaimana kamu hidup, mencari uang, bekerja, dan menjadi orang yang mandiri. Justru itu sesuatu yang umum terjadi. Tapi pernahkah kita mendidik dan memberitahu kepada anak kita, keluarga kita, siapkah kamu bukan menghadapi hidup, bagaimana hidup, tapi menghadapi kematian. Dan bagaimana kamu mati, dan kemanakah kamu setelah mati. Dengan beberapa teori, orang bisa menghadapi kehidupan. Mulai dari agama-agama menyediakan banyak jalan, banyak cara, dan banyak metode-metode ataupun wejangan nasihat dan kata-kata bijak. Tetapi tidak ada satupun yang pernah memberikan nasihat bagaimanakah menghadapi kematian. Saudara lihat seluruh buku agama apapun. Adakah mereka yang memberi kita tanda petik wahyu tentang bagaimana kita menghadapi kematian? Jawabannya nggak ada. Saudara selidiki.
Baik itu Lao Tse, Konghucu, waktu ditanya tentang kematian dan bagaimana kematian, bagaimana dia mengatakan yang hidup saja kita sulit hadapi, jangan bicara kematian. Dan kita juga banyak. Masa anak kecil cari kematian. Dan memang kita setiap Jumat Agung itu ngajar apa? Ah, saya tanya, kita ngajar apa? Setiap Jumat Agung itu kita ngajar apa? Kematian. Ya ingat aja Jumat Agung setelah itu ya. Ya Jumat Wage Kliwon dan semuanya. Kita cuma diingetin setahun sekali gitu. Padahal setiap hari itu, saudara kita menghadapi hari-hari kita bersama dengan seluruh darah daging kita ini, saudara itu menuju kebinasaan. Saudara. Jadi kita terjebak dengan apa? Hidup dengan pola bagaimana kita menghadapi hidup yang enak, hidup yang jalannya lancar. Saudara kita nggak pernah diajar dan tidak ada satu orang pernah mengajar bagaimana hidup menghadapi kematian dan maut. Tidak ada satu orang pun bisa ngajar ini, kecuali firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dia bukan hanya mengajar, dia memberi contoh bagaimana maut itu dikalahkan. Bagaimana maut itu ditelan oleh dia. Saudara, tenebre itu menjadi satu percekcokan ya, atau perdebatan dalam sejarah gereja dan mempermasalahkan tentang arti kematian Kristus atau kegelapan. Dan disitulah beberapa tokoh gereja yang mendapatkan kekuatan dan firman itu dipegang. Maka berdirilah tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa kegelapan itu bukan berasal dari kematian dunia. Tapi kegelapan itu adalah berasal dari hadirnya Allah yang teragung, yang paling kudus, yang paling adil, yang penuh dengan kasih. Dan itulah kegelapan. Jadi semua kebalik semuanya. Jadi kegelapan bagi kita itu sesuatu yang dihindari. Aduh gelap, ya teranglah gitu. Saudara kita ingin hidup dalam terang dan kita tidak pernah menghadapi kegelapan itu. Dalam arti ya yang jahat itu kan. Tapi kegelapan ini adalah dampak dari Tuhan merelakan anaknya masuk dalam seluruh perpisahan. Kegelapan itu perpisahan. Jadi kita sudah tidak lagi berkaitan, kita sudah terlepas. Dereliction namanya. Jadi Tuhan di dalam bahasa Alkitab itu dalam perjanjian lama, anaknya dibuang. Anaknya dibuang untuk mengambil kita, anak-anak terbuang. Dan itulah kegelapan. Nah kita melihat ini. Saudara kegelapan kalau itu dari Tuhan, saudara masih ingat waktu Keluaran pasal 10, ayat 21 dan 22. Dan juga Hosea atau Yoel. Kita nggak baca semua. Amos pasal 8 dan 9. Nah itu nubuatan tentang kegelapan ini. Dan waktu Abraham mimpi, dia tidak mimpi di dalam terang. Dia mimpi di dalam ketakutan, kegelapan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Bahwa anak cucunya, keturunannya akan mengalami perbudakan. Itu kegelapan. Jadi Tuhan memberitahukan belum terjadi, ini masih lama sekali. Tuhan beritahu dengan mimpi, dan mimpinya itu Abraham dalam mimpi pun, siapa yang pernah mimpi takut? Kalau hidup takut iya kan? Waktu mimpi, mimpinya tuh mimpi takut. Ini bukan mimpi biasa, ini adalah mimpi visi.
Dan dia melihat apa yang terjadi dengan seluruh keturunannya. Bukan cuma mimpi gelap, bukan. Saudara, saya percaya Abraham diberi mata oleh Tuhan dan melihat kejadian bangsa yang keluar dari darah dagingnya itu mengalami perbudakan yang luar biasa, penderitaan. Dia melihat dengan satu karunia Tuhan, dia bisa melihat kesengsaraan anak cucunya. Bukan cuma mimpi. Karena dia memiliki iman. Dan surah ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Orang-orang yang memiliki iman dan kemudian melihat kejadian dengan jelas. Dia tahu semuanya. Dan Tuhan berikan karunia itu. Bukan cuma iman-iman. Oh ya, ada mimpi gitu. Bukan. Kapan itu terjadi? Setelah dia menyerahkan dan dia membawa seluruh hidupnya berada dalam perjanjian Tuhan. Setelah binatang itu dipenggal. Kepala dan tubuh dipisahkan. Semua kematian, terus dia melihat kegelapan. Musa menerima hukum Taurat bukan di dalam terang ketenangan, tapi goncangan gunung dan kegelapan dan badai. Surah ini ada satu tulisan dari saya mungkin Owen ya nggak salah. Mungkin kita nggak pernah berpikir kenapa waktu Tuhan datang bumi itu bergetar dan badai terus kemudian saudara di dalam peristiwa Tuhan Yesus kubur-kubur bergoncang dan pintu terbuka. Apa artinya itu? Alam semesta pun yang jatuh dalam dosa akhirnya menyatakan suara penyembahnya pada Tuhan. Tanah, gunung, seluruh angin, air bergetar waktu Tuhan datang. Kagum, hormat, takut akan Tuhan. Dan itu bahasa ciptaan. Waduh, tulisan itu sangat indah sekali. Waktu saya baca itu, kok bisa ya penulis ini bisa mikir itu penyembahan semesta alam dan kemudian langit dipermalukan. Seluruh ciptaan dipermalukan dan gelap gulita. Itu artinya apa? Semesta menyembah Tuhan. Semesta takut akan Tuhan. Karena penghakiman itu akan datang. Firman itu akan datang. Dan tidak ada satu orang bisa menerima tanpa ada korban. Saudara, kita melihat di dalam kitab Amos juga sama, Hosea juga sama. Dan apa yang kita perhatikan baik-baik? Saudara, kita mengatakan satu pengajaran yang sering kita ajarkan, pengakuan dari kejadian penciptaan, kejadian pasal 1. Dan pengakuan Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang. Apa bukti terang? Kalau bahasa sehari-hari saya katakan, ya kalau ada penyakit, ya Yesus itu obatnya. Apa kuasa terang itu? Apa kuasa obat itu? Jadi harus ada kuasanya kan yang dilihat dinyatakan. Bagaimanakah obat bisa menyembuhkan, terang bisa menerangi? Saudara, maka terang itu harus menelan dan mengambil menguasai kegelapan. Saudara, Elia waktu dia berhasil mempunyai kuasa dan mujizat luar biasa mendatangkan api dari langit dan dia tidak bisa melawan kegelapan hatinya. Musa tidak bisa, bahkan Yusuf pun nggak bisa, Abraham pun nggak bisa, Petrus nggak bisa, Paulus apalagi nggak bisa.
Yohanes juga nggak bisa. Thomas nggak bisa. Ada kegelapan dalam hatinya yang dia nggak bisa lawan itu. Dan kita tahu bahwa penyataan Tuhan Yesus waktu dia bangkit itu sangat selektif dan termasuk sampai hari ini dan akhir zaman. Jadi sampai Tuhan Yesus itu menampakkan diri dalam kemuliaannya, dalam tubuh kebangkitannya, saudara, itu bukan orang-orang yang akan tidak percaya. Itu adalah tanda orang-orang yang pasti diselamatkan. Jadi dia hanya menampakkan diri ke beberapa orang. Dan kita sudah kagum dengan kekuatan itu. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang. Artinya apa? Seluruh kegelapan, dosa, kematian yang menghancurkan seluruh hidupmu, aku akan kuasai dan aku letakkan terang itu. Kematian, Lazarus keluar. Badai yang dikuasai oleh kegelapan, diam, tenang. Orang yang matanya dikuasai dengan kematian, buta, mulutnya bisu, tuli, lumpuh, semua dicabut oleh itu. Lihatlah, dengarlah, bangkitlah. Nah, kegelapan-kegelapan di dalam kekuatan dosa inilah yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa ini loh, aku ini anak Allah. Akulah terang. Jadi bukan hanya terang, oh terang, di ruang ini terang gitu. Bukan, saudara. Kematian di dalam diri kita yang terdalam, dosa kita itu, yang tersembunyi, yang kita masukkan dan kita tutupi itu yang Tuhan cungkil. Banyak orang bisa menghadapi apa yang dilihat manusia. Tapi sekali lagi, kita tahu dosa kita terdalam dalam diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa lawan itu. Elia bisa melawan 450 nabi Baal, tapi dia tidak bisa melawan kekuatan yang mengintimidasi dia dalam rohnya. Siapa? Isabel. Saudara, dalam hidup kita itu kadang Tuhan memberikan duri dalam daging seperti Paulus yang ada terus, dan supaya kita diingatkan kita bukan siapa-siapa. Tidak ada kebanggaan apapun dalam hidup kita. Apa yang kita capai di dunia ini, untuk bagaimana kita hidup, saudara, itu tidak membawa kepada hidup kemenangan dan kehidupan yang kekal. Semua berhenti. Yang membawa kita dalam hidup kemenangan adalah kita memiliki kekuatan yang tadi Tuhan katakan. Akulah terang. Kalau akulah terang, kegelapan dalam hidupmu, di dalam sedalam-dalam apa, kita harus kata Tuhan kau terang. Dan kegelapan itu dikuasai oleh dia. Saudara, manusia nggak bisa melawan ini. Osamu Dasai. Saudara, nanti kalau ada waktu beli buku ini. Seorang anak muda dari orang kaya yang hidupnya dalam kegelapan yang luar biasa. Dan dia menuliskan tentang the alienation of the soul atau jiwa. Dan pada akhirnya dia mencari kehidupan, dia mencari nilai-nilai kehidupan, dan dia bagaimana menghadapi kehidupan, terus kemudian dia berhenti, dan waktu dia mentok kepada bagaimana melihat kematian itu, dia berhenti. Dasai ini dalam bukunya No Longer Human, manusia yang gagal. Dan ini mempengaruhi anak-anak muda Jepang bunuh diri semua. Dan ratusan orang, mungkin sekarang udah ribuan, membaca buku ini dan sama dengan jiwanya terasing di antara seluruh apa yang mewah, yang teknologi Jepang itu kurang apa, saudara. Semua ada semuanya. Dan dia mencari jalan keluar di dalam semua yang diberikan dan capaian-capaian manusia. Semakin dia ambil, gelap hatinya. Semakin dia ambil, tambah gelap, tambah gelap. Dan seluruh hidupnya gelap.
Maka untuk mencapai satu kesimpulan, dia mengatakan, I'm no longer human. Dan dia bunuh diri. Jadi buku itu ditutup dengan apa? Ditutup dengan kisah dia bunuh diri. Justru waktu mendengar dan melihat cerita ini, justru ini persis seperti anak-anak kita ke depan. Jadi jangan mengajar bagaimana menghadapi hidup, bagaimana mencapai sesuatu yang di hidup ini bisa. Jangan mengajar itu. Persiapkan anak-anak kita bagaimana terang itu menghidupkan seluruh kegelapan. Dasa itu nggak punya kekuatan iman, nggak ada dia. Dia mencari kekuatan sandaran-sandaran dengan seluruh apa yang dia lihat, kekayaan, sampai dia kemudian mencoba kepada ya minuman. Dan dia tekuk itu minuman. Sampai kepada wah nggak bisa juga. Terus dia mulai pacaran nggak puas, terus menjadi pergaulan bebas. Dan dia menikmati semuanya. Dan semuanya ujungnya adalah kosong, kosong, gelap, gelap, gelap. Dan setelah dia mencapai semua kenikmatan dunia seperti Salomo, dia mentok dan dia menghadapi dirinya sendiri. Apakah aku ini manusia? Dia kehilangan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya. Kalau saya seperti ini, buat apa saya hidup? Nggak ada gunanya. Nyakitin orang-orang. Saya pacaran dengan dia, dengan dia. Ini sakit. Saya melakukan ini semua. Akhirnya seluruh dosa saya itu mendatangkan kesakitan-kesakitan. Daripada banyak orang yang sakit, saya hidup terus. It's better saya menghentikan hidup saya. Dunia lebih berbahagia jika saya mati daripada saya hidup. Siapa yang pernah ingin mati? Artinya nggak takut hidup. Ya kan? Sebaliknya, orang yang ingin mati itu takut mati sebenarnya. Bukan takut hidup. Saudara, kita belajar tentang satu perkataan Deus absconditus. Jadi waktu Allah menyampaikan dirinya, siapakah Allah itu? Siapakah aku? Aku mencintai kamu. Aku sangat mencintai kamu sedalam-dalamnya. Dan pada saat cinta itu dinyatakan, dan pada saat itulah cinta dinyatakan dengan perpisahan. Cinta yang teragung adalah engkau rela terpisah dari suami istrimu, dari papa mamamu pada saat terakhir. Itulah arti cinta. Ngerti maksud saya? Sedalam apa cinta saya dengan dia, sedalam siapa dia cinta saya tidak. Surat kematian itu membuktikan, baru kita mengerti arti kehadiran orang-orang yang mati yang kita cintai. Jadi waktu Tuhan Yesus tidak ada, waktu dia menampakkan pada Kleopas, absconditus, Deus, tiba-tiba Tuhan Yesus nggak ada, hilang. Allah menjadi tidak terlihat dan disitulah Allah itu adalah Allah yang menguasai kegelapan. Pada saat yang paling gelap itulah anak yang bungsu itu, anak yang terhilang itu berada di tempat yang paling gelap dan disitulah Tuhan hadir. Saudara, Alkitab sama bekerjanya, prinsipnya sama. Daud bukan sadar dia sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan pada saat dia menjadi raja, bukan. Tapi pada saat dia jatuh dalam dosa. Waktu dia berzina, dia membunuh, dia menghitung tentara, dia sombong. Tuhan berikan kegelapan itu. Jika engkau seperti ini Daud, Deus absconditus. Tuhan jangan ambil rohmu dalam jiwaku. Tuhan jangan ambil papa saya. Tuhan jangan ambil anak saya. Tuhan jangan. Deus absconditus. Kegelapan itu harus terjadi dalam hidup kita.
Dan kita nggak pernah pikirkan, nah nanti aja Pak, suami saya masih muda. Kenapa mikirin mati? Terus besok mati. Deus absconditus. Waktu jalan ke kamar mandi, ada sikat gigi, ingat suaminya. Kenapa? Sikat gigi suaminya. Waktu jalan lihat pakaiannya, ingat pakaian suaminya. Lihat bau, wah, ingat bau keringat suaminya. Sampai keringet-keringet bau semuanya. Tapi waktu hidup, baumu nggak enak, Mas. Kan gitu kan? Segala hal yang kita tolak, begitu mati, itu jadi keindahan, memori. Kenapa Tuhan itu harus ke surga? Deus absconditus. Pada saat dia tidak hadir, disitulah kuasanya menyatakan kesempurnaan. Kegelapan, keterpisahan, itu sudah tidak masalah bagi kita. Jadi bagi orang-orang Kristen, kegelapan itu adalah karunia Tuhan. Kematian itu adalah satu bukti bahwa Tuhan tidak bisa dikalahkan. Bahwa kita mati, kita tidak akan dikalahkan oleh kematian. Perpisahan menunjukkan bahwa kita akan bertemu selama-lamanya. Tapi bagi dunia, ya pisah selama-lamanya. Saya tanya waktu Tuhan Yesus minum cawan, apa taruhannya? Dia terlepas dari kegelapan, dari kematian, dia hidup dengan tujuan dia sendiri, atau dia harus minum cawan? Saudara, Tuhan Yesus itu manusia, sama seperti kita 100% manusia. Kalau bisa cawan ini lalu, itu kan satu keinginan. Bukan penolakan, saudara. Kalau bisa cawan ini lalu, dan dia tahu bagaimana arah hidup kita, bagaimana saya harus mati, bagaimana saya harus menerima ini. Saudara, bukan bagaimana saya hidup. Nah, kalau bagaimana hidup, ya kalau bisa cawan ini lalu. Nah, ini bagaimana hidup saya kan enak. Maka segala teologi prosperity itu pengkhianatan kepada seluruh Jumat Agung. Teologi kemakmuran itu pengkhianatan terhadap seluruh ajaran Kristus. Dan itu menghina penderitaan Kristus. Kenapa? Di dalam kegelapan, di dalam penderitaan itulah engkau tahu makna apa itu hadirat Allah. Bukan kamu tolak jikalau cawan ini bisa lalu. Dan semua orang pilih seperti cawan lalu itu. Nggak ada penderitaan, nggak ada sakit, nggak ada kegelapan. Dan semuanya tuh jalan lempeng, enak, diberkati, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus saja deh. Setelah semakin kita mengerti iman Kristen, kita semakin tahu apa itu yang salah ajaran, apa yang sesat. Semakin kita mengerti di dalamnya, semakin kita mengerti siapa ke Kristus. Saudara, dia itu terang, dia tahu bagaimana menjelaskan kepada kita ini ajaran salah. Saudara pasti tahu kenapa? Karena engkau bersama dengan terang. Dan nanti hari Minggu saya akan memberitakan tentang bahwa kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus adalah wah, luar biasa kebangkitan itu. Saudara, ada tanda petik. Yang bangkit bukan hanya Kristus. Bukan kebangkitan hidup selamanya. Bukan. Coba saudara kita lihat di dalam Matius 27 ayat 53. Ini minggu saya jelaskan. Tapi hari ini saya bahas sedikit aja. Saudara perhatikan ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Saya kemarin lihat berita Afrika akan terbelah menjadi dua horizontal. Dan retakannya itu sudah selebar 115 meter. Benua itu terbelah.
Dan ini berjalan terus. Dan titik-titik lempengan-lempengan itu bisa terbelah. Dan Indonesia sangat mungkin dan sangat bisa pulau-pulau itu terbelah. Bukit-bukit terbelah. Goncang, bukit terbelah, gempa bumi. Dan dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Saudara. Kuburan itu yang ditutup itu buka semua. Jadi bukan hanya kuburan Tuhan Yesus yang terbuka. Selama ini kita nggak pernah dijelasin. Wah, kuburan terbuka, hanya kuburan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus katakan pada Maria dan Marta, ya nanti akhir zaman, enggak, hari ini juga kamu lihat. Ya kan itu. Lazarus, keluarlah. Keluarlah Lazarus dengan baju kain kafan. Dan hidup bersama Maria Marta, dan kemudian dia mati lagi. Dan bukan hanya Lazarus. Di ayat yang dicatat. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Betul ini? Jadi hari itu yang bangkit siapa? Tuhan Yesus kan, yang sulung. Ayat yang 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur. Mereka keluar. Bukan roh. Bukan. Seperti Lazarus. Deus absconditus. Kematian yang dikalahkan oleh Kristus. Dan kemudian dampaknya seluruh kubur, orang-orang kudus, bangkit semua. Pernah dengar beritanya? Dan para teolog itu berdiskusi dengan keras. John Calvin, Goodwin, Owen, dan semua. Apa maknanya? Akhirnya mereka jatuh bahwa inilah firman Allah, kita tidak bisa tolak. Jadi yang bangkit hari itu, Yesus yang bangkit pertama. Dan diikuti dengan tanda yang luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman. Yaitu orang-orang mati kudus, berapa ribu orang bangkit hidup bersama dengan keluarga mereka lagi. Tidak ada satu orang yang nggak gempar satu Yerusalem. Loh, apa? Apa itu lagi? Mana? Dari mana? Dari kubur. Lo kan udah dikubur. Iya, balik lagi kan. Saya nggak bisa bayangin. Ada kesaksian orang-orang mati ini kemudian seluruh keluarganya menyaksikan itu dan bukan hanya Yesus. Saya tanya, masih kurangkah kesaksian ini? Dan kegemparan itu menggoncangkan seluruh sistem agama dan Sanhedrin, pemuka-pemuka pengadilan agama, mereka kemudian ketakutan luar biasa dan mereka membuat fitnah. Harusnya mereka itu bertobat. Betul kan? Bukan hanya Yesus yang bangkit. Orang-orang dalam kubur itu datang ke keluarganya, ke teman-temannya. Dan mereka lihat semuanya. Apa artinya? Deus absconditus. Bahkan Yeskel melihat dalam Yeskel pasal 37. Masih ingat saudara? Tulang belulang itu kemudian datanglah daging itu dan kemudian bergerak dan tulang-tulang berkertak-kertak dan kemudian bangkitlah seluruh tulang-tulang itu dan jadi manusia. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kubur itu ada yang 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun sudah tulang belulang. Jadi manusia lagi. Kadang-kadang saya merinding-merinding sini ya. Ini bukan cerita tentang roh-roh kejahatan, bukan ya. Orang-orang kudus tubuhnya tinggal tubuh. Kalau baru 1 hari 2 hari kan busuk gitu kan. Nah kalau sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, terus bangkit lagi.
Dan mereka kemudian ke teman-temannya, ke keluarganya, ke anaknya. Bayangin, saudara, gemparnya seperti apa itu? Dan kita nggak pernah dijelasin hal seperti ini. Bukti-bukti seperti itu. Kenapa? Deus absconditus, dan gereja memang sengaja menutup fakta ini. Padahal fakta ini adalah fakta yang jauh memberikan kita kekuatan yang luar biasa dan jaminan di akhir zaman kita alami yang sama seperti Lazarus, seperti orang kudus, sama. Masih takut mati? Saya masih ada yang takut mati nggak? Hadapilah kematian dengan tertawa. Hadapilah kehidupan dengan menangis. Siapa yang ngomongin? Mahatma Gandhi. Dalam tulisan Ahimsa, dia mengatakan, waktu aku lahir, aku sendirian menangis. Semua orang lihat, anakku ini lucu. Aduh, ponakanku. Semua tetangga tertawa semuanya, sukacita. Dia nangis. Waktu dia mati, dia tertawa. Semua nangis. Papa. Saudara, orang Kristen terbalik. Waktu lahir, engkau melihat dunia dalam dosa. Kesulitan-kesulitan, penuh keluh kesah, penderitaan, dan saudara, dalam hidup kita nggak ada mudah, itu nggak ada. Tapi di dalam kematian kita melihat kematian, dunia menangis, kita tertawa. Kenapa? Awal kehidupan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Deus absconditus. Kegelapan itu menunjukkan hati Allah yang terdalam dan memberikan pada kita satu jaminan. Bahwa aku sudah menghakimi kamu, aku sudah menuduh kamu, aku sudah menghukum kamu, dan bukan kamu, anakku yang tanggung. Bagaimana kita bisa mengerti waktu Allah melepaskan anaknya, dan dia tinggalkan anaknya, untuk supaya seluruh yang terlepas dari Allah selamanya itu, manusia yang di dalam dosa itu, bisa ditarik dengan perpisahan ini. Jadi keterpisahan ini membawa semua yang terpisah itu kemudian diikat di dalam keterpisahan ini dan terikat selamanya dengan Tuhan. Itulah perjanjian Tuhan. Itulah janji Tuhan pada bangsa Israel dan pada seluruh keturunan Abraham yang diberkati oleh karena iman di dalam Abraham dan kita semua di dalam. Sore ini jaminan, bukan sesuatu yang kita kemudian ya kalau saya taat ya saya bisa ke sana, kalau enggak ya nggak tahu juga kita. Bukan, sir. Masihkah kita meragukan bukti-bukti orang-orang kudus itu yang kemudian ke kamar-kamar mereka, ke tempat-tempat di mana mereka yang pernah ada, mereka berjalan dan semua orang melihat mereka semuanya. Saudara, masihkah kita meragukan itu? Jika itu tetap tidak bisa kita percaya, betapa kerasnya hati yang keras itu. Dan siapakah yang punya hati seperti ini? Ahli Taurat, orang Farisi, kaum imam, kaum Lewi, tua-tua, dan itulah mereka semua. Dalam bahasa pastoral, seluruh pemimpin gereja yang tidak berdeus absconditus dalam hidupnya, engkau akan dibinasakan. Engkau mengajar, engkau membuktikan, ada mujizat, engkau beritakan, tapi berita itu tidak mengubah hatimu sama sekali. Deus absconditus. Yang satu sisi penghakiman Allah kepada manusia yang menolak penghakiman kepada anak, semua itu di dalam kebinasaan. Tapi yang kita mengingat pada anak, maka di situ ada semakin kita dalam, kita hidup dalam lumpur dosa,
semakin kita tahu berapa kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang indah itu menarik kita di dalam. Jadi Paulus mengatakan, di antara para rasul, aku ini yang paling hina. Kenapa? Karena dia yang paling melawan Kristus dan memburu semua orang Kristen. Dia yang benci dengan Kristus, dia memusuhi Kristus. Saudara, itu kita masuk di dalam. Dan di tempat yang paling dalam itulah Paulus mengatakan, sebenarnya aku tidak layak, apalagi sebagai rasul. Saudara, hati ketidaklayakan inilah yang kita sebut sebagai karya hati Allah di dalam seluruh kegelapan kita. Tuhan tidak menghapus ingatan dosa-dosa kita. Tuhan mengingatkan, Deus absconditus, di dalam kegelapan mula. Aku mencari engkau. Aku mendatangi engkau. Dan kita buktikan, semua orang di dalam dosa itu didatangi Tuhan, didatangi Nabi. Waktu Daud jatuh dalam dosa, didatangi Nabi. Salomo jatuh dalam dosa, didatangi Nabi. Semua didatangi. Kenapa nggak dibiarin aja? Saudara, karena Tuhan adalah terang. Dan di sini kita melihat bahwa kegelapan itu sudah tidak bisa menguasai kita. Nah, saudara, janji Tuhan seperti ini dibuktikan dengan penampakan dengan janji yang ada di Alkitab, peristiwa-peristiwa tentang kebangkitan, bagaimana Tuhan mati di kayu salib itu dan kegelapan itu. Saudara, masihkah kita meragukan itu? Masihkah kita harus menyalibkan Dia kedua kali? Masihkah kita ragu? Atau masihkah kita takut dengan maut kegelapan itu? Masihkah kita kemudian bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku ini layak enggak ya? Kalau seorang bapak mengatakan, kamu bisa ikut itu, daftar aja gitu. Dan bapaknya tahu anaknya itu sudah diberi pendidikan, diberi kuasa, diberi banyak hal dan otoritas, kepandaian, keterampilan, bakat semua ada. Terus anak itu, ayo kamu ke sana. Satu kali anaknya, malas ah. Diberitahu lagi, kamu bisa loh. Kenapa? Karena papanya tahu kapasitas seluruh hidup anaknya yang sudah dipersiapkan. Dia tahu betul, kamu bisa, kamu bisa. Terus dia melawan, dan kemudian mengatakan satu kalimat, itu kan keinginan Papa, bukan keinginan saya. Dia mengeraskan hati. Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Menikmati seluruh daripada kebersamaan dengan Kristus. Mencicipi semuanya dan menikmati semuanya. Bahkan Yudas bikin bisa mujizat. Bisa melakukan banyak perkara. Ngusir setan bisa Yudas itu. Semuanya dia dapat. Tapi nggak sesuai dengan hatinya. Itu kan keinginan apa, bukan keinginan saya. Dan pada saat itulah hatinya mengeras. Dan apapun kita katakan, dia tidak akan. Semakin kita minta, dia semakin menentang. Semakin kita paksa, dia menjadi musuh kita. Keras hatinya. Seorang anak yang sudah musuhi papanya, itu mengeraskan hati. Dan itu tanda-tanda kebinasaan. Kalau dinasihati nggak bisa, dan mulai menentang, memusuhi, dan meninggalkan. Dikatakan di dalam Alkitab, kamu boleh doakan, boleh tidak doakan anak-anak seperti ini. Orang-orang sengaja berbuat dosa yang menuju pada maut tidak perlu wajib didoakan. Itu Paulus ngajar. Rasul Yohanes juga ngajar. Jadi ada hal yang kita wajib doakan, ada ya boleh doakan, boleh enggak. Tapi kalau kita, itu kan anak saya Pak, ya doakan. Doakan terus. Itu tidak dipaksakan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau dia sudah binasa, mau kamu doakan 1000 kali jungkir-jungkir gini, nggak bisa. Dan kemudian yang terakhir,
dalam Kisah Para Rasul, khotbah Rasul Paulus. Engkau pikir dengan membinasakan anak manusia, engkau terlepas dari penghakiman Allah? Tidak, engkau akan binasa. Jadi seluruh tua-tua yang melawan Tuhan, yang melihat kesaksian, orang-orang kudus bangkit, Yesus bangkit, semuanya, dan tetap menolak, semua binasa. Walaupun engkau disunat, keturunan Abraham, engkau binasa semua. Dan sampai hari ini saya katakan bahwa bangsa Israel, jika engkau tidak mengaku Yesus, engkau dari suku Benyamin, Netanyahu pun binasa. Kita bicara tentang iman Kristen, bukan tentang dispensasi. Sudah tidak lagi berdasarkan kesukuan, berdasarkan Kristus. Yang tidak ikut Kristus, sukumu mau Yehuda, mau Lewi, binasakan. Enggak menjamin itu semua. Dan inilah perjanjian baru. Saudara, kenapa Tuhan memberikan askonditus, kegelapan dan ketertutupan hati supaya yang kita abskonditus dibuka oleh Tuhan? Kenapa bangsa Israel dikeraskan hatinya untuk melembutkan bangsa-bangsa, membuka pintu bangsa-bangsa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Loh, cara Tuhan kok aneh? Ya tanya Tuhan. Kalau kamu nggak mau saya didik jadi anak saya, lebih baik saya ngambil anak orang lain yang nurut dengan papa daripada kamu. Kan lama-lama ngomong gitu kita. Seorang ibu katakan, tahu kamu jahat kayak gini, aku nggak lahirkan kamu, tapi nggak bisa. Kan gitu kan. Sore itu dalam kegelapan hati manusia. Dan kita mencari kekuatan terang Tuhan. Nah, sekarang kita melihat yang terakhir. Ada dua motif. Yang pertama adalah motif teofani di dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu adalah bentuk teofani, penampakan Allah. Banyak orang katakan, oh Allah nggak hadir. Dia hadir di dalam apa? Di dalam murka, marah, penghakiman. Dia hadir dalam kegelapan. Bukan Allah tidak hadir. Jadi konsep kita mengerti tentang kegelapan Yesus waktu mati, itu bukan Allah tidak hadir. Allah hadir di dalam keadilan murka dan penghakimannya. Dan seluruh bumi bergetar, bukit-bukit terbelah, kubur-kubur terbuka. Kenapa? Mereka memuji Allah, mereka menyembah Allah, dan orang-orang yang kudus itu akhirnya keluar melihat janji Allah. Dan itu pernah dikatakan Tuhan Yesus. Dan waktu aku hidup ini, seluruh apa yang dikatakan para nabi itu akan mereka lihat semua. Apa yang terjadi pada saya. Dan akhirnya orang-orang kudus dibangkitkan. Sore ini sesuatu yang ajaib. Dan kita tidak bisa cerna sebagai manusia. Pikiran-pikiran terbatas. Dan kita berdoa supaya kita mendapatkan iman yang luar biasa. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Biarlah sukacita, kemenangan, dan jaminan. Tanda-tanda yang begitu banyak. Bahkan penampakan. Bukan hanya Kristus yang bangkit. Dan membawa kekuatan. Kubur-kubur akhirnya terbuka semuanya. Dan orang yang sudah mati 1 hari sampai puluhan tahun, ratusan tahun bangkit. Tuhan, mungkin bagi kami ini sulit sekali dimengerti. Tetapi itu adalah tanda ajaib untuk tanda akhir zaman. Dan kami tidak ragu lagi. Walaupun tubuh kami, kemah kami yang lama, akan penuh dengan sakit, penyakit, penderitaan. Tapi jiwa kami dan janji Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu akan diperbarui. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena karyamu yang kudus. Dan biarlah roh Tuhan terus mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan untuk menghadapi kehidupan saja. Tetapi kami sudah dijamin bahwa kematian bukanlah kekalahan. Kematian adalah pintu kemenangan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Liturgus.